Tenggat waktu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN telah berakhir 31 Maret kemarin. Meski KPK telah menerima 74% laporan tahun 2018 dari beragam penyelenggara negara, kepatuhan anggota DPR masih terendah dibanding dengan lembaga lainnya. Batas waktu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN sudah berakhir 31 Maret. Dari laporan kekayaan yang masuk, KPK telah menerima total 74% laporan tahun 2018 dari beragam penyelenggaraan negara yang wajib lapor. Tercatat tingkat kepatuhan wajib lapor yang paling rendah secara keseluruhan yaitu DPR dan DPRD. KPK pun akan memberikan catatan bagi penyelenggara negara yang terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan tahun ini. Ada 2.000 lebih penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya. Meskipun memang ada beberapa yang belum melaporkan sampai dengan batas waktu ini, sekitar 87.000 penyelenggara negara. Tingkat kepatuhan yang paling rendah dari besar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor legislatif, dalam hal ini DPR dan DPRD. Yang DPR 56,32%. Meskipun kami juga apresiasi ya, ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi yang seperti ini. Rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melapor hartanya dinilai karena anggota Dewan takut dan panik untuk melaporkan kekayaannya. Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi menyebut perlu diadakannya aturan tegas yang memuat sanksi bagi anggota Dewan yang tidak melaporkan LHKPN. Sebelumnya, KPK berharap instansi terkait dapat membantu KPK dengan memberikan sanksi administratif bagi pejabat negara yang terlambat menyerahkan LHKPN. KPK juga berencana akan mengumumkan nama pejabat negara yang belum melapor ke publik. Kami juga menghimbau kepada para pimpinan instansi atau lembaga bagi para wajib lapor di lingkungannya yang terlambat atau yang belum melaporkan agar dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku di instansinya masing-masing. Kemudian juga karena ini menjelang pemilu, mungkin nanti dalam rangka memilih wakil kita yang jujur dapat melihat kira-kira siapa anggota DPR yang sekarang ini telah melaporkan dan siapa yang belum, seperti itu kira-kira. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam peraturan Komisi Perkom 7 tahun 2016 dengan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya, anggota DPR tercatat paling rendah dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara hanya di bawah 50%. Ini data terakhir, saya nggak tahu apakah ini sudah berubah atau belum. Dan dari anggota Dewan yang patuh begitu. Nah, kepatuhan anggota DPR yang rendah ini pun menjadi sorotan publik, apalagi sebagian besar dari mereka saat ini akan kembali maju sebagai caleg petahana. Mengapa DPR paling tidak patuh melaporkan harta kekayaan? Kita akan ulas malam hari ini di studio. Sebelah kiri saya sudah ada Pak Isnaini, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dari KPK. Selamat malam Pak Is. Selamat malam. Apa kabar Pak Is? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di tengah sudah ada Mbak Lola Esther, peneliti dari ICW. Mbak Lola, selamat malam. Apa kabar? Malam baik Mas. Dan di ujung sudah ada Mas Ferry Junaidi, Direktur dari Kode Inisiatif. Mas Ferry, selamat malam. Malam. Oke, kita mungkin bisa lihat dulu ya seperti apa sebenarnya data LHKPN yang kami dapat per tanggal 31 Maret ini dari masing-masing lembaga. Mungkin bisa sambil kita tampilkan di layar atau mungkin di plasma di belakang. Bagaimana kemudian datanya yang kita dapat. Nah, ini mungkin kita bisa lihat bersama Bapak-bapak dan Mbak Lola, ini per tanggal 31 Maret ya. Ini untuk eksekutif. Persentasenya 70%. Kita mungkin bisa geser lagi ke lembaga yang lainnya untuk kita lihat perbandingannya. Nah, ini yudikatif persentasenya 57,01%. Lagi-lagi ini data per 31 Maret. Nanti Pak Is ada data terbaru, saya nggak tahu. Nah, kita lihat lagi mungkin sampai ke MPR 75%, sudah lapor 6, wajib lapor ada 8 orang, artinya ada 2 orang yang belum ke lembaga yang lainnya.
di DPR. Nah, ini yang kemudian agak cukup ramai diperbincangkan dan akan juga menjadi diskusi kita malam hari ini. Wajib laporan 556, tapi yang sudah lapor baru 273 orang dengan persentase 49,1%. Dan tentu ada lembaga-lembaga lain yang nanti juga bisa sambil Anda lihat di layar dan juga di belakang kita. Tapi saya ingin ke Pak Is dulu terlebih dahulu. Pak Is, data ini apakah sudah berubah lagi, terutama untuk di DPR, atau ada perkembangan terbaru? Ya, untuk data per hari ini, tanggal 2 April, jam 12 siang, dari sekitar 340.008 wajib lapor dari berbagai bidang ya, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, kemudian BUMN, BUMD, sekitar 261.800 sekian atau 77% telah melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Oke, 77% dari semua lembaga kira-kira begitu ya? Iya, Oke. 77%. Oleh karena itu, kami KPK mengucapkan terima kasih kepada para wajib lapor yang telah menunaikan kewajibannya melaporkan LHKPN ke KPK. Nah, khusus untuk DPR, posisi sampai dengan hari ini data jam 12 siang, dari 554 wajib lapor, telah melaporkan LHKPN ke KPK sebanyak 332 orang. 332 orang dengan Betul. persentase? 59,9%. Memang Oke. ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan tanggal 31 Maret 2019. Ada kenaikan jadi di angka 59,9%. 0,9%. Itu data terbaru dari anggota DPR yang sudah melaporkan LHKPN. Artinya ketika ditutup, ini jumlahnya bertambah lagi ya Pak Is? Bertambah lagi, Aha. betul. Itu apakah memang dari tahun ke tahun misalnya selalu seperti itu, ketika ditutup ada keterlambatan, atau ini karena tiba-tiba lagi rame, terus tiba-tiba langsung pada daftar, langsung pada melapor gitu, gimana Pak Is? Memang setiap tahun seperti itu. Jadi ada yang patuh sampai dengan 31 Maret, ada memang yang terlambat lapor. Dan tetap kami terima. Tapi angkanya tetap paling rendah ya DPR ya? Tetap Dibanding lembaga paling yang rendah lain? dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Oke. Saya ingin ke Mbak Lola, sebelum nanti saya akan ke Mas Ferry juga. Mbak Lola, kalau dari teman-teman ICW melihat rendahnya laporan LHKPN teman-teman anggota DPR ini, apa sih yang menjadi catatan dan kenapa kemudian menjadi penting bagi anggota DPR mereka untuk wajib patuh melaporkan harta kekayaan mereka? Ya sebetulnya kan kenapa kemudian ada pelaporan, ada konsep pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara gitu. Ini kan sebetulnya juga mandat dari Undang-Undang 2899 soal penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN gitu. Karena apa? Karena kita butuh tahu apakah para pejabat publik ini, penyelenggara negara ini memang memperoleh harta kekayaannya dengan patut gitu. Nah, salah satu identifikasinya adalah dengan pelaporan harta kekayaan secara berkala. Sebetulnya kalau di undang-undang sendiri dia kan mewajibkan paling tidak 3, sebelum, saat menjabat, dan setelah menjabat gitu, untuk melihat apakah ada perubahan harta yang signifikan. Gitu. Dengan catatan self assessment ini dilakukan dengan jujur Oke, gitu. itu di undang-undangnya ya? Di undang-undangnya dengan 3 ya? ya jadi sebelum menjabat, saat menjabat, dan sesudah menjabat. Nah, kemudian keluarlah perkomnya KPK yang paling tidak setahun sekali harus dilaporkan. Periodik ya, secara periodik setahun sekali. Oke. Betul. Nah, tapi itu pun setelah ada perkom itu, karena mungkin perkom ini sifatnya semacam himbauan gitu ya. Artinya kalaupun tidak diikuti misalnya oleh para pihak yang berkepentingan, mungkin tidak ada sanksi yang mengikat gitu. Nah, jadi mungkin itu juga salah satu hal kenapa kemudian kepatuhannya rendah, karena memang tidak ada sanksi yang terlalu mengikat. Pun kalau ada sifatnya administratif, dan itu sangat tergantung dengan lembaganya gitu. Kayak misalnya kita tahu kepolisian sudah ada peraturan Kapolri yang mengharuskan untuk seorang anggota Polri itu dipromosikan, dia harus lapor LHKPN gitu. Nah, tapi itu sifatnya sangat kasuistis. Artinya tidak ada enforcement yang sifatnya mewajibkan gitu ya, dan ada sanksinya, mungkin dalam konteks ini pidana gitu ya, yang kemudian bisa mendorong agar tingkat kepatuhan itu tidak berhenti hanya soal administrasi. Kalau sanksi administrasi itu apa? Bentuknya berupa apa itu Mbak Lola? Biasanya ya itu soal promosi. Jadi dia jadi prasyarat gitu. Jadi kalau Anda mau promosi, Anda harus lapor LHKPN. Itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan promosi. Pun kalau misalnya tidak, ya artinya dia promosi mungkin ditangguhkan gitu. Itu satu. Yang kedua, misalnya pun kalau dilaporkan sejujur apa pelaporannya gitu, itu kan juga hal yang lain. Nah, pertanyaannya kalau ada pelaporan yang tidak dilakukan secara jujur, lalu bagaimana gitu. Oke, baik. Kalau dari catatan Mas Ferry bagaimana? Apakah memang karena sanksi yang tadi menurut Mbak Lola mungkin kurang
kurang kuat. kurang maksimal gitu ya, kurang kuat begitu ya, atau ada faktor-faktor yang lain sehingga kalau kita lihat catatannya ini memang selalu buruk kok laporan tingkat kepatuhan DPR ini dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi nanti dijawabnya Mas Ferry, kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita masih membahas dan mempertanyakan kenapa kemudian DPR menjadi yang paling rendah dalam hal kewajiban atau kepatuhan melaporkan harta kekayaan mereka. Kami sudah berusaha untuk mengundang beberapa anggota Dewan, tapi memang tidak hadir malam hari ini dan juga ada yang tidak merespon. Jadi kita akan tetap melanjutkan diskusi. Saya ingin ke Mas Ferry kalau begitu. Kalau tadi Mbak Lola menekankan ada sanksi misalnya, salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab ini rendah sekali tingkat kepatuhan mereka, anggota DPR. Atau catatannya dari Mas Ferry, apakah ada faktor-faktor yang lain kah yang kemudian melihat bahwa ini memang pada dasarnya selalu rendah kok dari tahun ke tahun begitu? Ya, ada beberapa faktor ya, kenapa kemudian orang tidak mau diketahui harta kekayaannya, kan begitu. Yang pertama, rahasia gitu ya Mas. jadi bisa aja di kita ini kan agak orang menganggap wah kayaknya tabu ini kalau kita ngomongin soal harta dan sebagainya. Tapi yang harus dibangun kesadaran bahwa ketika yang bersangkutan menjadi pejabat publik, maka menjadi kewajiban dia untuk kemudian melaporkan, menginformasikan kepada publik bagaimana perkembangan harta kekayaan mereka. Sebenarnya ini bukan hanya soal berapa harta kekayaan mereka, kita tidak ingin tahu juga hartanya berapa sih. Yang paling penting adalah apakah harta yang kemudian diperoleh itu melalui jalur yang wajar atau tidak begitu. Nah ini yang sebenarnya ingin diketahui oleh publik. Ya, sampai melonjaknya agak-agak agak ajaib ya Mas. Agak ajaib lah. Di luar kewajaran. Kalau misalnya melihat berapa gaji dia yang bersangkutan, pendapatan dan sebagainya, apakah kemudian dengan harta kekayaan setelah menjadi pejabat publik, kalau naiknya sangat drastis, tentu itu bisa menjadi penilaian publik juga terhadap yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini bisa menjadi faktor yang pertama kenapa orang kemudian tidak mau. Bisa juga karena memang mengkhawatirkan kalau kemudian harta kekayaan diketahui oleh publik begitu. Apalagi itu disampaikan kepada KPK melalui mekanisme di LHKPN ini sendiri begitu. Oleh karena itu ini menjadi catatan sebenarnya bagi pemilih menurut saya, bahwa bagi siapapun yang tidak melaporkan harta kekayaan, berarti ini menjadi catatan bahwa bukan hanya soal kinerja, tapi juga pasti ada sesuatu yang disembunyikan kenapa kemudian tidak mau mempublikasikan harta kekayaannya begitu. Nah, dan yang ketiga menurut saya soal penegakan hukum. Harus kita tuh selalu menganggap bahwa yang namanya mekanisme sanksi dan baru ada sanksi kalau ada sanksi pidana. Menurut saya tidak harus begitu. Administrasi itu pun juga merupakan mekanisme sanksi. Nah, oleh karena itu mestinya harus dilihat bahwa ada loh mekanisme sanksi yang akan diberlakukan. Hanya saja bagaimana kemudian pemberian mekanisme sanksi itu sendiri. Salah satunya adalah secara administratif misalnya, diumumkan. Jadi mengumumkan itu kan bagian dari administratif. Teguran pun itu administratif. Ketika mereka tidak melaporkan, ditegur. Oh, kan Anda tidak melaporkan loh harta kekayaan kalian. Oleh karena itu kita umumkan kepada publik. Oleh karena di momen politik menurut saya menjadi penting. Apalagi sebagian besar ini mereka nyalek lagi begitu ya Mas Ferry. Sebagian besar hampir 90% mereka mau nyalek lagi. Oleh karena itu ini akan bisa menjadi salah satu sanksi. Ini bukan sanksi moral. Ini bukan sanksi sosial. Ini bentuk sanksi administratif. Bahwa karena dia tidak melaporkan, maka sanksi administratifnya adalah diumumkan kepada publik bahwa si A, si B. Itu bisa dilakukan oleh siapa? KPK? Menurut saya bisa. Dipublikasikan saja kepada orang yang berwenang. Kan KPK diberikan kewenangan untuk itu. Iya. Oke. Nah, saya ke Pak Is kalau begitu. Pak Is, saya dengar memang sempat ada rencana untuk itu ya, mengumumkan nama-nama yang belum melaporkan LHKPN atau bagaimana sebenarnya? Ya, kami memang merencanakan akan mengumumkan siapa-siapa saja yang sudah lapor LHKPN dan siapa yang belum. Rencananya itu kalau tidak ada aral melintang dalam minggu ini. Minggu ini kita akan umumkan. Nanti di hari apa belum tahu? Nanti lebih lanjut mungkin ada kabar lebih lanjut gitu kan. Nanti akan kita konvers, setelah itu akan muncul juga di situs KPK nama-nama yang sudah dan yang belum melaporkan. Dari situ masyarakat bisa melihat kira-kira gitu kan, apakah calon legislatif yang dia akan pilih sudah melaporkan LHKPN atau belum, seperti itu. Jadi jangan-jangan karena ada sanksi itu jadi agak
melonjak lumayan ya. Jadi dari 49 tiba-tiba jadi 59,1% gitu. Kalau dilihat dari sisi itu, kenaikan itu kan menunjukkan efektivitas bahwa sanksi administratif Sudah bisa bahwa ini baru direncanakan nih, belum diumumkan nih. Gitu. Oke. Nah, itu juga mendorong orang untuk melaporkan. Saya ke Mbak Lola. Di luar DPR, ya mungkin yang lain juga tadi angkanya 70% sekian. Tapi kan memang sepertinya belum ada yang sampai 100% gitu loh, Mbak. Semua di semua lembaga. Apa sih sebenarnya yang menjadi kenapa sih sampai begitu menurut teman-teman ICW? Ya sebetulnya kan soal kepatuhan ini memang kita agak sulit ya untuk menilai karena contoh mungkin ini tidak bisa serta-merta diterapkan soal LHKPN tapi kurang lebih kita bisa dapat gambarannya. Soal pendaftaran gratifikasi pun gitu. Pendaftaran gratifikasi banyak yang dianggap kurang sosialisasi misalnya. Sampai akhirnya KPK mencoba untuk mengubah sistem tadinya harus langsung lapor sekarang sudah ada UPG misalnya. Unit pengendali gratifikasi di beberapa lembaga termasuk di daerah juga di Pemda. LHKPN pun begitu. Tadinya dia harus mengisi formulir gitu kan ya, cetak, hard copy, sekarang sudah bisa diakses di mana-mana, sudah bisa lewat website laman resmi. Nah, memang ada berbagai hal yang menurut saya cukup mempengaruhi. Tadi mungkin sosialisasi gitu ya, sosialisasi KPK yang mungkin belum maksimal. Sudah ada tapi belum maksimal. Kedua, balik lagi pun kalau ada mekanisme sanksi, anggaplah tadi administratif sebagaimana yang tadi Bang Ferry sampaikan, itu juga sifatnya sangat tergantung dengan lembaga terkait gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa diberlakukan dengan lebih umum gitu ya, anggaplah ke depannya kita mau dorong oke KPK juga bisa mengeluarkan sanksi administratif, minimal naming and shaming misalnya, atau sesimpel untuk mempublikasikan daftar nama orang yang kemudian itu nanti jadi pertimbangan juga dalam konteks administratif di lembaganya masing-masing, entah soal promosi kah, entah kemudian itu jadi pertimbangan demosi misalnya atau seperti apa. Dan menurut saya perlu juga kalau memang ini mau di-enforce dengan lebih jauh gitu ya, harus ada misal kalau tidak ditepati seperti pajak aja gitu. Jadi kalau misalnya dia lewat dari tenggat waktu kemudian apa? Sanksi mau berapa lama misalnya dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada mekanisme lanjutan dari sekadar pelaporan gitu. Oke. Pak Isar mau tambahkan tadi. Saya ingin sedikit meluruskan. Memang kalau kita bicara per bidang, eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, BUMD, memang belum ada yang 100%. Tapi kalau kita melihat ke masing-masing dalemannya, misalnya BUMN, kemudian legislatif, eksekutif, itu sudah ada yang tingkat pelaporannya 100%. Oh, oke. Jadi sampai dengan posisi tadi siang, sudah ada 264 instansi yang tingkat pelaporannya itu 100%. Kira-kira seperti itu. Boleh kita sebut aja Pak, instansinya apa yang susah? Kalau karena terlalu banyak ya 264, mungkin nanti akan melalui situs KPK bisa saja. dicek gitu. ya. Oke. Itu. Tapi Pak Is kalau dibandingkan di luar yang periodik per tahun yang memang diminta oleh KPK ya, kalau kita bandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, kalau untuk yang DPR angka ini apakah sama, lebih tinggi atau justru lebih rendah? Perkiraan saya sementara ini lebih tinggi tahun ini ya. Tapi pastinya nanti akan saya cek kembali kira-kira di tahun-tahun sebelumnya itu apakah mencapai 59% atau tidak, seperti itu. Tapi kalau yang 5 tahun lalu belum angkanya lebih tinggi ya dibanding tahun ini? Karena kan kita pelaporan online ini baru 2 tahun. Dari 2017 dan 2018. Oke, baik. Saya ke Mbak Lola lagi. Mbak Lola, melihat DPR yang paling rendah begini, yang disoroti oleh teman-teman ICW itu apa? Apakah menjadi kita bisa kaitkan atau kita tarik lagi bahwa DPR memang menjadi lembaga yang juga paling korup begitu? Apakah ada dugaan-dugaan ke arah sana misalnya? Ya sebetulnya kan bicara kalau yang paling umum saja, kita bicara soal DPR sebagai salah satu pembentuk undang-undang itu, dia punya fungsi legislatif. Yang merumuskan soal kewajiban melapor sebelum, saat, dan sesudah adalah DPR juga. Itu juga DPR gitu. Nah sekarang pertanyaannya sekonsisten apa anggota-anggota DPR ini bahkan untuk menjalankan produk yang mereka keluarkan sendiri gitu. Ini kan kita bicara soal integritas. Kalau kemudian orang-orang ini kemudian mencalonkan lagi, tapi integritasnya juga masih kita pertanyakan dan baru mulai melonjak setelah mungkin dengan asumsi ada sorotan publik ke situ, lah terus kita mau bicara integritas itu dari mana gitu. Saya sempat mencoba untuk menelusuri gitu ya. Kemarin kan dibilang bisa jadi karena per 31 Maret itu masih rendah, itu karena antara lain anggota-anggota ini semua pada capek pada kampanye ke dapil gitu kan, ke konstituen bertemu lagi. Nah, tapi kan kalau misalnya kita juga mau bicara soal
kewajiban lapor 31 Maret itu kan batas akhir. Bisa dilakukan Sebelum-sebelumnya gitu, dari bulan Januari. Bertahun-tahun itu bisa dibuka gitu. Iya. Tapi kemudian baru bahkan setelah lewat pun baru lonjakannya muncul gitu kan. Tapi kalau mau dilihat soal kinerja anggota DPR-nya juga berapa banyak sih emang RUU yang sudah disahkan misalnya. Itu kan sebetulnya kalau kita mau bicara soal dari mana kemudian konstituen atau para pemilih ini kemudian bisa menilai gitu ya, memberikan penilaian kualitas kerja, itu kan antara lain dari situ. Tapi itu juga nggak tercermin gitu. Nah jadi alasan-alasannya terlalu apologis menurut saya kalau kemudian kita memberikan pemahaman tanda kutip ya, kita kemudian memahami seolah-olah ini adalah sesuatu yang biasa, padahal enggak. Justru anggota dewan ini kan harusnya punya kualitas yang lebih dong. Gitu. Oke. Yang jelas memang sebentar lagi kita akan masuk ke pileg ya, Mas Ferry. Ini tentu harusnya menjadi catatan bagi pemilih. Kira-kira mana anggota DPR yang betul-betul menjalankan kewajibannya untuk melaporkan harta mereka. Tadi juga menarik ketika Mbak Lola katakan alasannya pemilu dan sebagainya. Memang beberapa anggota dewan juga menyampaikan hal yang sama. Bagaimana kemudian catatan Mas Ferry untuk itu? Dan kalau kemudian ada wacana misalnya dari Fadli Zon, Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa LHKPN itu dihapuskan saja sebenarnya. Kira-kira seperti apa menanggapi hal-hal yang demikian? Tapi kita harus break terlebih dahulu, Mas Ferry. Usai jeda kita akan bahas, Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Prime News. Ini sudah masuk segmen terakhir dari diskusi kita mengenai LHKPN anggota Dewan DPR yang sangat rendah. Jadi catatan bagi Anda anggota DPR yang mungkin menyaksikan program ini gitu, yang belum melaporkan silahkan masih ditunggu oleh Pak Is kira-kira begitu. Tapi saya coba mencuplik pernyataan dari Ketua DPR Pak Bambang Susatyo yang sudah kita buat dalam bentuk grafis mengenai mungkin salah satu alasan mengapa kemudian anggota Dewan masih paling rendah dibanding dengan lembaga yang lainnya dalam hal melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Kita coba lihat seperti apa pernyataannya. Ada di belakang kita ini. Nah ini, walaupun sesungguhnya itu bukan suatu hal yang diatur undang-undang, yang diatur undang-undang adalah awal jabatan ketika mereka dilantik dan akhir jabatan, ya tapi tidak ada salahnya kalau memang mereka berkenan untuk melaporkan secara tahunan. Kita geser lagi, ada sambungannya. Jadi memang mereka lagi bekerja keras mensukseskan agenda nasional dengan 3 hal tadi. Sukses presiden, sukses caleg, sukses partai. Jadi kayaknya sibuk ini mungkin. Ada hal yang sifatnya sibuk. Gimana Mas Ferry menanggapi jawaban-jawaban yang seperti ini? Jadi kalau soal kesibukan kan pasti harus sibuk. Karena udah menjelang tanggal 17 ini. Tapi menurut saya kan pelaporan ini kan waktunya juga cukup panjang kan. Bukan hanya, ini kan karena disoroti hari ini seolah-olah memang lagi sibuk di dapil sehingga tidak bisa melaporkan. Tapi sebenarnya untuk melaporkan kan tidak harus misalnya sendiri dia ngurusin seluruhnya, tapi juga bisa disiapkan tim untuk kemudian menyiapkan laporan, inventarisirnya seperti apa, harta kekayaan dan sebagainya, sehingga pelaporan itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, ini soal kesadaran saja bahwa orang menganggap bahwa ini kalau dilihat dari pernyataan Ketua DPR kan, oh ini tidak diatur undang-undang dan sebagainya. Oleh karena itu mereka menganggap dan abai sebenarnya terhadap ketentuan undang-undang. Mungkin yang dilihat adalah kewajiban melapor, tapi mereka harus bersedia untuk diperiksa harta kekayaan mereka di awal selama proses sampai akhir begitu. Dan itu kan sudah diatur di KPK sendiri begitu. Oleh karena itu menurut saya bukan sebuah alasan bahwa mereka sibuk di dapil dan sebagainya. Sehingga nggak sempat mungkin. Betul, ini kan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang. Sama seperti misalnya kewajiban mereka harus menjalankan fungsi legislasi dan sebagainya. Jangan sampai kemudian karena agenda pemilu harus turun ke dapil, tapi proses-proses bekerjanya DPR justru malah tidak dilakukan. Nah ini yang jadi problem. Nah sekarang yang paling penting adalah ini mesti segera dipublikasikan menurut saya kepada publik. Pak Is nih nanti tugasnya. Ya, teman-teman KPK untuk dipublikasikan sehingga nanti ada referensi juga bagi pemilih. Siapa wakil-wakil rakyat yang akan dipilihnya, apakah misalnya incumbent, anggota DPR yang maju kembali, mereka punya catatan yang baik atau tidak. Catatan baik itu bukan hanya soal kinerja, rajin masuk, ikut aktif dalam proses pembahasan, tapi juga melihat apakah selama menjabat itu cukup amanah dalam artian memang mereka tidak mengumpulkan harta yang tidak semestinya mereka peroleh begitu. Nah, salah satu catatan adalah dengan LHKPN begitu.
Saya pikir Penting sekali untuk memilih ya, begitu ya Mas Ferry ya, untuk mengetahui pasti. ya. Jadi bagi pemilih dia harus tahu apakah caleg yang kalau hari ini sudah punya pilihan, ya caleg-caleg yang mau dipilih harus diperiksa lagi. Apakah ada dalam daftar yang menyerahkan LHKPN? Apalagi mereka yang incumbent kan. Apalagi incumbent, khususnya incumbent ya. Khususnya incumbent. Karena keterpilihan incumbent kan Lumayan tinggi sangat mungkin. tinggi. Karena mereka sudah dikenal dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi salah satu faktor terakhir bagi pemilih untuk melihat apakah LHKPN-nya benar apa enggak sih gitu. Minimal mereka lapor apa enggak gitu. Kalau sudah nggak ngelapor, ya gimana mau melihat lebih dalam lagi kan? Kalaupun yang lapor pun harus dicek apakah wajar apa tidak. Gitu. Iya, itu. Bukan mau kepo harta orang kalau kata Mas Ferry. Karena ini wakil kita Karena di ini wakil DPR. rakyat. Gitu. Jangan sampai kita memilih orang terus kita jerumuskan dia di DPR begitu. Tidak hanya integritas, tapi juga ya hal-hal yang demikian ini juga patut untuk disoroti ya. Iya. Uangnya ini Ini sangat tambahannya. terkait, betul. Ini sangat terkait dengan integritas orang yang akan kita pilih. Oke. Oleh karena itu LHKPN menjadi salah satu indikator tambahan selain indikator yang lain untuk menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan dipilih nantinya. Oke. Baik Mbak Lola, LHKPN ini keberanian anggota DPR untuk menyampaikan LHKPN ini apakah juga menjadi salah satu faktor misalnya untuk bisa paling tidak mengurangi potensi korupsi di badan Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Dan kedua, bagaimana dengan wacana-wacana misalnya tadi soal ketika Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan LHKPN itu dihapuskan saja dimasukkan ke dalam pajak. Teman-teman ICW sepakat tidak sih dengan itu? Ya sebetulnya LHKPN ini kan kepentingannya tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bang Ferry. Bagaimana kemudian publik, karena kan ketika seseorang itu jadi penyelenggara negara, jadi pejabat publik, dia tuh bukan milik dirinya lagi gitu. Dia sudah representasi negara dan publik berhak tahu apakah memang misal uang pajak kita itu digunakan untuk membayar orang yang tepat. Yeah. Bagaimana kalau kemudian orang-orang ini dapat pendapatan yang tidak sah itu gitu. Nah, sebetulnya LHKPN ini harusnya tidak berhenti hanya sebagai keterpenuhan administratif saja gitu. Memang butuh langkah yang lebih jauh. Salah satu hal yang juga didorong ICW adalah bagaimana kemudian revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bisa memasukkan satu norma baru terkait dengan illicit enrichment. Oke, isinya apa kira-kira yang memang Nanti didorong itu adalah soal bagaimana ketika ada orang-orang atau penyelenggara negara dan pejabat publik terutama yang punya peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar, itu kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban. Gitu. Karena kan selama kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya anggaplah dia melaporkan tapi tidak semuanya, terus mekanisme apa yang bisa ditempuh? KPK bisa melakukan verifikasi atau tidak? Atau itu akhirnya cuma jadi gundukan dokumen juga gitu. Bahwa itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk informasi publik, oke. Tapi tindak lanjutnya apa? Kemudian bagaimana dokumen ini bisa menjadi sesuatu yang lebih mengikat dan kemudian juga punya dampak yang lebih signifikan gitu. Nah, salah satunya menurut ICW adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Tipikor secara spesifik antara lain memasukkan norma illicit enrichment sehingga kedepannya LHKPN ini juga bukan cuma soal sekedar kepatuhan administratif, tapi bisa ada law enforcement dalam konteks pidana di situ. Sehingga kita bisa ketika ada pejabat-pejabat publik yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan secara hasil kekayaannya gitu ya secara sah atau sesuai dengan profil pendapatan, itu sudah patut diduga bahwa ada indikasi menerima suap misalnya, menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Dan tentu itu bisa menjadi salah satu faktor untuk bisa pemberantasan korupsi kan, ujung-ujungnya kemudian kan ke arah sana begitu. Ya, Oke. betul. Baik, Pak Is, ada tambahan tidak mengenai itu? Ya, tadi kalau Mas Ferry bilang bahwa LHKPN ini bisa dilihat tingkat kewajarannya, oleh karena itu masyarakat sebenarnya bisa melihat itu. Jadi kalau kita buka situs ilhkpn.kpk.go.id, itu ada menu e-announcement. Nah, di menu itu masyarakat bisa mengetikkan siapa nama wajib lapor, nanti setelah diketikkan akan muncul berapa harta dari wajib lapor tersebut. Itu yang pertama. Itu yang sudah misalnya begini, misalnya yang sudah lapor bisa juga ada di situs itu, Pak Is. Kalau yang belum lapor ada juga tidak? Tentu yang belum ada lapor, juga kan? Oke. Oh, tidak ada. Yang belum lapor tidak ada. Oke. Yang sudah lapor seperti itu. Yang kedua, perlu juga diperhatikan kepada para calon legislatif ini bahwa menurut peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 di pasal 37 dinyatakan bahwa jikalau nanti gitu mereka terpilih, maka dalam waktu 7 hari setelah ditetapkan oleh KPU, mereka harus menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK ke KPU, KPUD. Nah, tanda terima itu nanti menjadi salah satu syarat
dari KPU KPUD itu untuk memasukkan namanya itu ke presiden, ke Kemendagri, ke gubernur untuk keperluan pelantikan mereka seperti itu. Jadi artinya wajib lapor ya begitu ya Wajib artinya lapor. karena mereka harus mendapatkan itu kan Iya. ketika nanti mereka terpilih ini untuk para anggota DPR ya berarti ya caleg-caleg yang seluruhnya oke. DPR, DPRD, DPD seperti itu. Oke. Terakhir ke masing-masing ke Mbak Lola dan juga ke Mas Ferry, mungkin Mas Ferry dulu mewakili teman-teman, mewakili masyarakat mungkin apa yang ingin Mas Ferry katakan untuk DPR kita berkaitan dengan topik diskusi kita pada malam hari ini singkat saja. Ya, ini satu informasi yang penting bagi publik soal kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN. Oleh karena itu, kita berharap bahwa KPK segera bisa mengumumkan, tapi juga mesti difikirkan bagaimana kemudian informasi yang tersampaikan kepada publik itu juga mudah untuk dicerna. Sehingga kemana mereka harus mencari informasi, apakah anggota legislatif yang sekarang sudah ditandai, nanti saya akan pilih nih. Apakah mereka memang benar-benar sudah melaporkan LHKPN-nya atau tidak, dan itu menjadi salah satu indikator atau indikator akan dipilih atau tidak lah untuk memilih. Mau pileg soalnya bentar lagi ya. Mbak Lola singkat saja terakhir apa? Ya, jadi pada intinya kita kan tanggal 17 April nanti kita akan memilih salah satunya adalah anggota legislatif gitu. Tadi saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Bang Ferry bahwa untuk kita sebagai publik gitu ya, warga umum yang nanti akan melakukan pemilihan, kepatuhan anggota-anggota legislatif yang kemudian mencalonkan diri kembali itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Kalau pada akhirnya KPK dalam minggu ini akan mengumumkan, itu akan jadi informasi yang sangat berharga. Gitu. Kita tunggu kalau gitu Pak Is dan juga teman-teman KPK nama-namanya. Saya juga agak penasaran soalnya siapa sih yang sudah belum melapor. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Mbak Lola. Terima kasih banyak Mas Ferry sudah ada di Prime News malam hari. Dan lagi-lagi tentu semangat dari diskusi kita malam hari adalah kita mau ingatkan anggota DPR kita untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan Prime News akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.